Halo guys, jumpa lagi dengan gue Yudis di vlognya Motovlog. Ntar, gue sambil ngopi, sambil ngerokok. Jadi, di konten kali ini gue mau membahas tentang Motorsonic lagi. Jadi, sebagaimana kalian tahu, kemarin gue sempet post di IG, bikin snapgram Motorsonic gue rusak, master remnya, padahal itu master rem RCB, cuman gue nggak tahu lah. Gue nggak mau bahas itu lagi karena itu udah gue bahas sebenarnya di konten sebelumnya. Kali ini gue mau bahas Motorsonic karena berhubung Motorsonic udah di gue lagi, terus gue pakai lagi, jadi gue kayaknya harus bikin konten lagi deh soal Sonic. Nah, di konten kali ini gue mau menjelaskan ke kalian sebenarnya hal-hal apa saja yang membuat motor Sonic kalian, Sonic 150R kalian menjadi kurang nyaman atau tidak nyaman untuk dikendarai. Jadi sebagaimana kita tahu, kalau kita naik motor nih, motor Sonic atau motor apapun, ada hal-hal kecil yang kadang mungkin kalian nggak sadar, kalau itu sebenarnya membuat motor kalian jadi nggak nyaman gitu. Terus kalian baru sadar ketika kalian naik motor orang lain yang Sonic juga misalkan, kok dia enak ya motornya ya, kok gua enggak ya. Nah itu banyak hal sebenarnya yang hal kecil sebenarnya ya, tapi itu bisa membuat motor Sonic kalian menjadi tidak nyaman, kurang nyaman, atau bahkan sangat tidak nyaman, terutama bagi orang yang perfeksionis di otomotif, kemudian maunya semuanya perfect gitu. Itu biasanya akan banyak komplain dari teman kalian gitu. Nah, yang pertama banget sebenarnya itu adalah bawaan dari motornya biasanya kalau di Sonic, yaitu yang pertama komstir. Nah, jadi komstir di Sonic itu memang agak tricky atau agak bukan ringkih sebenarnya, cuman kayak lo harus ngencengin, tapi kalau lo kencengin stang lo jadi berat dan dia ngelawan. Jadi kalau lo mau belok ke kanan tuh kayak dia nahan buat ke kiri. Tapi kalau lo nggak kencengin itu akan ada kayak oblak kecil gitu. Nah, itu yang terjadi di Sonic gua. Nah, bukan masalah besar sebenarnya dan masih bisa jalan normal sebenarnya. Cuman itu menjadi tidak nyaman ketika kalian kendarai kena jaglugan atau kena jalan rusak. Itu kerasa komstir kalian tuh goyang. Itu satu. Itu hal kecil yang membuat bener-bener menjadi sensasi berkendara kalian jadi berkurang gitu loh. Itu komstir. Nah, solusinya kalau komstir itu gua udah ganti komstir bambu. Jadi komstir bambu tuh komstirnya lebih rigid ya, lebih ngikat, lebih rigid. Nggak mahal komstirnya, harganya nggak mahal, 100 ribuan. Monggo dicek aja di online, seingat gue 100 ribuan. Tapi yang bikin mahal itu adalah biaya bongkar pasangnya, karena lu harus bongkar palanya, lu harus bongkar stang segala macam, itu harus dibongkar. Itu biasanya yang lebih mahal ketimbang barangnya kalau komstir. Makanya kalau udah komstir yang dibongkar, mendingan beli yang agak bagus supaya nggak bongkar 2 kali, karena bongkarnya itu lama dan kalau lu ke bengkel kemungkinan biayanya pun hampir menyamai harga si komstirnya. Itu bro, penting banget karena itu memang bawaan dari motornya sebenarnya kalau komstir itu. Lalu yang kedua adalah gua nggak tahu, sebagian orang di yang punya Sonic mengeluhkan tentang persnelingnya keras. Persnelingnya itu bikin nggak nyaman karena keras gitu ya. Terus ada juga beberapa orang yang menggantinya ke underbone gitu. Nah, dua-duanya penting. Ketika lu pakai yang ori, full step ori, kalau itu keras, kemungkinan itu dari olinya dulu, lu cek olinya cocok nggak. Kadang keras tuh karena si olinya tidak melumasi gear itu dengan benar, jadinya keras gitu. Terus atau bisa jadi posisi dari persneling lu, dari itunya incekannya lah bahasanya ya, dari gearnya itu nggak pas. Coba lu benerin dulu itunya kalau lu pakainya full stepnya yang ori. Tapi kalau lu ganti underbone, nih banyak kejadian. Kalau lu ganti underbone, jangan beli underbone yang harga 300 ribuan yang ada mereknya. Gua nggak mau nyebutin mereknya, tapi lu pasti tahu underbone 300 ribuan ada mereknya. Kecuali yang memang dia custom ya. Kalau custom, gua masih it's okay justru. Kenapa? Karena kalau yang custom itu, walaupun bukan nggak bagus dilihat atau nggak enak dilihat, tapi dia
secara kualitas atau secara penggunaan itu lebih bagus ketimbang yang punya merek harga 300-an. Nggak percaya? Kalau lu pakai yang harga 300-an dan ada mereknya, itu biasanya paling lama enak cuman sebulan 2 bulan. Abis itu nanti ada yang copot, ada yang bautnya hilang, ada yang parah-parahnya injekannya tuh dari underbone-nya tuh bisa sampai lepas karena bautnya kendor segala macam. Itu yang bikin gue nggak merekomendasikan untuk ganti underbone. Banyak orang yang DM gue nanya soal underbone, bang, gue kalau pakai underbone ini gimana? Yang gue sarankan adalah lu nabung lagi, beli yang agak bagusan. Jangan pakai yang murah-murah. Bukan gua gila merek ya, cuman itu udah terbukti, bro. Salah satu merek itu udah terbukti, banyak banget teman gua pakai karena harganya murah, warnanya pun bagus, ada yang gold, ada yang silver, ada yang merah, ada yang hitam. But itu nggak bagus banget buat lu pakai dalam jangka panjang. Apalagi kalau lu suka jarak jauh, itu bahaya. Karena kalau lu jarak jauh itu footstep lu bermasalah, underbone lu bermasalah, lu harus ke bengkel. Mending kalau ada bengkel, kalau nggak ada, makanya gue bilang kalau underbone pilih yang bagus sekalian. Yang tadinya lu mau menghilangkan ketidaknyamanan lu berkendara dengan adanya lu ganti underbone yang murah tadi yang ada mereknya, malah makin gak enak yang ada. Itu footstep itu berpengaruh pada ketidaknyamanan kalian. Nah, lalu next, setelah footstep yang biasanya bikin kita berkendara jadi kurang nyaman itu adalah pemilihan. Gue nggak tahu ya, kalau lu masih Orion semua itu gue justru, kalau lu buat harian lu nggak suka yang aneh-aneh, gue justru mending lu pakai ori aja, nggak usah aneh-aneh lu ganti-ganti. Biasanya adalah pair coupling sama plat coupling. Kalau plat coupling gue masih oke lah, pair coupling biasanya. Kenapa? Karena banyak orang gini, bang, gue pengen motor gue nendang torsinya tuh kerasa, pengennya nendang, mau ganti pair coupling yang racing, tapi dia lupa dia pemakaiannya harian. Ketika lu macet, tangan lu putus saking nahan kopling terus-terusan. Jadi makanya kalau ada yang DM gua nanya, bang, gua mau ganti pair coupling gimana, mereknya yang bagus apa, gua tanya balik, lu dipakai motor lu buat apa? Karena sebenarnya kopling Sonic itu udah nyaman, bro, kalau buat harian ya. Kalau buat harian, penggunaan yang masih wajar, tidak untuk ngebut, tidak untuk mengutamakan kecepatan, tidak untuk aneh-aneh, pair coupling ori Sonic itu sudah nyaman buat gua. Nah, yang jadi masalah adalah ketika orang pengen ya tadi torsinya nendang kerasa terus ngejambak apa segala macam, tapi dia lupa penggunaannya harian. Ada pair coupling racing yang dia bisa juga buat harian, jadi tidak terlalu sekeras buat racing. Ada, tapi kembali lagi ketika macet lu sanggup. Makanya gue sarankan kalau lu pakainya motor buat harian, buat kerja, buat ke sekolah, buat kuliah, buat jemput cewek, apalagi kalau boncengan, pakainya yang orinya aja, jangan diganti-ganti. Karena justru yang tadi nyaman bisa jadi nggak nyaman ketika kalian salah memilih pair coupling. Itu, bro. Bentar ya. Nah, terus dulu deh, ini dulu ngopi. Oke, lanjut. Apalagi yang bikin kalian sensasi berkendara kalian kurang nyaman di motor Sonic? Jadi gini, gue cuma mau bilang jok motor Sonic itu akan berpengaruh pada kenyamanan, tapi itu ada sebab dan ada akibatnya. Kalau lu pakainya footstep standar, jok motor Sonic itu sudah enak, buat boncengan enak, buat sendiri pun enak. Yang jadi masalah adalah ketika kalian ganti underbone, footstepnya, joknya nggak kalian apa-apain. Kenapa? Karena ketika lu ganti underbone, kaki lu injekan lu mundur dari footstep orinya. Ketika injekan lu mundur, harusnya duduk lu juga mundur biar nyaman. Gitu. Kalau duduk lu nggak mundur, kaki lu terlalu ke belakang, itu terlalu nekuk, dan kalau terlalu nekuk jarak jauh lu akan pegel. Itu konsekuensinya ketika lu ganti footstep. Nah, kalau lu dengan jok standar lu mundur nggak bisa, karena jok Sonic nggak rata, bro. Dia ada lekukannya itu yang untuk si boncengers, si penumpang. Jadi lu nggak bisa mundur,
Dan kalau lu mundur bisa mungkin sebentar, abis itu lu merosot lagi. Nah, makanya gue bilang kalau lu udah ganti push step, yang nanti yang underbone, jok lu dipapras sesuai kebutuhan. Minimal lakukan tuh hilangkan supaya lu mundur pun nyaman. Karena mengganti push step underbone otomatis posisi reading lu berubah. Dan underbone segala macam, gue udah pernah posting. Gue udah pernah bikin konten tentang jok road race. Itu bisa lu search, bisa lu ikutin, atau lu punya ide yang lebih baik, silahkan. Tapi itu benar-benar berpengaruh pada kenyamanan lu berkendara. Gitu loh. Jadi itu aja, gak banyak sebenarnya hal-hal yang bikin lu gak nyaman berkendara, tapi itu hal yang penting buat gua karena kalau lu gak nyaman berkendara, lu gak akan malas naik motor. Terus buat apa lu punya motor kalau lu malas buat readingnya? Kecuali lu orang yang gua mau gak nyaman juga gua fine-fine aja, it's okay, gak masalah. Tapi kebanyakan orang yang naik motor karena hobi, dia pengen motornya perfect. Gua bisa di Vlog Motovlog. See you.